Ibu pekerjaannya apa? Ibu hanya seorang pemulung. Jadi kalau untuk profesi ibu itu, jadi beliau itu dari jam 1 pagi sampai jam 7 pagi itu beliau harus mencari sampah yang bisa dikelola ibu seperti itu. Kemudian di jam selanjutnya ibu istirahat dan kemudian ibu balik ke rumah. Jadi gini teman-teman, karena kan kita kan dari keluarga yang sangat sederhana. Kita itu dulu pada saat bisa dengan bapak, kemudian kita untuk memutuskan untuk ngekos gitu Mas Andi. Jadi ngekos, dan ibu kan berprofesi cuma sebagai tukang rosok, dan ternyata rosok itu dikumpulkan di kos ibu, dan itu ternyata mengganggu. Kemudian kita diusir, kemudian kita ngekos lagi, pindah kos lagi dengan ukuran cuma 2x3 itu buat 4 orang teman-teman. Kita kan udah memutuskan untuk ngekos di ukuran 2x3 itu tadi. Kemudian ibu memutuskan untuk membangun gubuk rosok itu di pinggir rel kayak gitu, dan beberapa bulan ke depan itu kemudian gubuk ibu digusur karena kan itu juga ada pembangunan. Dengan adanya hal tersebut kemudian ibu memutuskan untuk ngekos, dan itu hanya untuk dikelola sampah-sampahnya. Dan jadi kalau ibu tadi setiap hari tidurnya di kos tersebut yang hanya bisa mengelola sampah, dan itu kalau aku pikir tempatnya itu tidak layak untuk dipakai karena banyak sekali kecoa, tikus, bahkan serangga-serangga yang lainnya itu bisa berkeluyuran lah ibaratnya kayak gitu. Kerjanya itu dari jam 1 pagi sampai jam 7 pagi, kemudian balik ke rumah itu sekitar jam 11. Cuma ngasih makanan itu pun, kalau ngasih makanan ya Mas Andi, kadang tuh ibu tempat menitipkan kertas kecil tuh kayak, maaf ya hari ini ibu nggak masak kayak gitu. Jadi kayak Ibu ini, tunggu dulu, saya jadi ingat ibu saya. Hampir sama kita nasibnya. Jadi ibumu itu bekerja pada malam hari sampai pagi hari. ya seperti itu. Sesulit apa masa-masa dimana kamu tumbuh dan berkembang sementara tanpa ibu, karena ibu harus mencari nafkah sebagai pemulung. Ya jadi mungkin kalau teman-teman tahu juga kan, kita kan juga dari keluarga yang mungkin sederhana gitu kan. Kadang kita juga harus makan hasil mulungnya ibu itu. Jadi kayak mungkin ada makanan sisa terus dibawa ibu. Emang perjuangannya itu sangat menyedihkan mungkin, karena selalu direndahkan juga sama masyarakat kayak gitu. Jadi ya terharu kalau mengingat masa-masa yang dulu. Tentu kami semua di sini bertanya-tanya ya, bagaimana mungkin anak seorang pemulung ya yang harus menghidupi anak-anaknya dengan situasi dan kondisi seperti tadi, lalu kamu kok bisa sekolah sampai setinggi ini? 2017 Alvin lulus SMA, kemudian Alvin untuk lanjut habis itu Alvin kerja 1 tahun. Habis itu di tahun 2018 Alvin dinotis sama guru SMA, Alvin kamu nggak kuliah ya gitu kan Mas Andi. Terus ya bu saya nggak kuliah. Kok kamu nggak kuliah, gimana sih, kan kamu pinter gitu kan. Ya udah deh, habis itu saya dipanggil sama guru SMA aku, dan ternyata di SMA itu dapat surat undangan kalau di UT itu pembukaan beasiswa bidik misi, dan itu kan prodinya yaitu hukum gitu. Dan ternyata Alvin bisa bergabung di universitas dengan prodi ilmu hukum tadi, seperti itu. Jadi dapat beasiswa bidik misi dari Kemendikbud. Yang juga perlu diapresiasi adalah ibu gurumu ya. Siapa nama ibu gurumu? Nama ibu guruku Bu Suranti. Masih ada sampai hari ini? Masih ada, dan beliau selalu support Alvin untuk seterusnya Pak, seperti itu. Baik, jadi kalau Bu Suratin ini nonton acara ini, terima kasih. Karena kalau tidak karena gurumu itu, mungkin kamu sampai hari ini entah di mana ya, karena keadaan. Tapi di lain sisi ibu juga ingin tetap memulung, begitu? Ya. Baik, kalau gitu kita panggil langsung Bu Warsiti, ibu dari Alvin. Doakanlah selalu